Michu, gelandang asal Spanyol ini mendadak menjadi sensasi global pada musim 2012-2013 bersama Swansea City setelah dibeli dengan harga yang sangat murah dari Rayo Vallecano. Ia berhasil mencetak 22 gol dalam satu musim, sebuah catatan yang luar biasa bagi pemain yang baru pertama kali merumput di Inggris, hingga membuat striker kelas dunia seperti Erling Haaland kecil sangat mengidolakannya. Namun, langkahnya mulai melambat setelah mengalami cedera lutut parah yang kambuhan di musim berikutnya, membuat ketajamannya sirna seketika di Liberty Stadium. Swansea sempat meminjamkannya ke klub raksasa Italia Napoli dengan harapan sihirnya kembali, namun cedera tersebut justru makin memperburuk situasinya di sana. Pada akhirnya, ia harus rela berpindah-pindah ke klub amatir Spanyol UP Langreo sebelum menyudahi karier sepak bolanya di klub masa kecilnya, Real Oviedo, pada usia yang relatif masih muda. Papis Cissé, penyerang asal Senegal ini datang ke Newcastle United pada Januari 2012 dan langsung meledak dengan mencetak 13 gol hanya dari 14 pertandingan pertamanya di Premier League. Salah satu momen puncaknya adalah gol pisang yang melengkung indah ke gawang Chelsea, yang hingga kini dianggap sebagai salah satu gol paling mustahil dan ikonik dalam sejarah liga. Sayangnya, keajaiban tersebut tidak bertahan lama karena pada musim-musim berikutnya, perubahan taktik dari manajer Alan Pardew serta hilangnya Demba Ba sebagai tandem utamanya di lini depan membuat ketajaman pemain ini lenyap tanpa bekas. Ketika Newcastle akhirnya terdegradasi, masa edar Cissé di Inggris resmi berakhir dan ia memilih untuk mengamankan finansialnya dengan hijrah ke Liga Super Tiongkok untuk bergabung dengan Shandong Luneng. Setelah bertualang di Asia, ia sempat melanjutkan karirnya di Eropa bersama Liga Turki bersama Alanyaspor dan Fenerbahce sebelum namanya benar-benar tenggelam dari papan atas. Amir Zaki, striker asal Mesir ini sempat mengguncangkan Premier League bersama Wigan Athletic pada musim 2008-2009 dengan mencetak 10 gol di paruh pertama musim hingga namanya dipuji setinggi langit dan disejajarkan dengan legenda sekelas Thierry Henry. Gaya mainnya yang mengandalkan kekuatan fisik, kecepatan dan insting tajam di kotak penalti membuat para bek lawan ketakutan pada masa itu. Karirnya hancur bukan karena masalah taktis atau teknis di lapangan, melainkan karena tindakan indisipliner yang sangat parah seperti sering terlambat kembali ke klub setelah membela tim nasional Mesir. Hal ini membuat manajer Steve Bruce murka besar dan enggan memperpanjang masa pinjamannya, sehingga Zaki terpaksa dikembalikan ke klub asalnya, Zamalek. Ia sempat mencoba peruntungan kembali di Inggris bersama Hull City dengan status pinjaman, namun performanya sudah terlanjur hancur hingga akhirnya ia menghabiskan sisa karirnya melanglang buana di berbagai klub Timur Tengah. Asamoah Gyan, penyerang asal Ghana ini mencuri perhatian dunia lewat aksi gemilangnya di Piala Dunia 2010 sebelum akhirnya dipinang oleh Sunderland dengan memecahkan rekor transfer klub saat itu. Musim pertamanya berjalan sangat sukses dengan torehan 10 gol yang membantu klub finish di papan tengah lewat gaya mainnya yang dinamis, kuat, dan sangat menghibur publik Stadium of Light. Namun secara mengejutkan, pada musim berikutnya ia memilih hengkang demi kontrak finansial yang sangat fantastis di klub Uni Emirat Arab Al Ain, sebuah keputusan yang dinilai banyak pihak sebagai langkah mundur demi uang semata. Di Asia, ia memang menjadi mesin gol yang sangat mematikan dan sempat melanjutkan petualangan uangnya ke Liga Cina bersama Shanghai SIPG dengan gaji yang makin melambung tinggi. Keputusan pindah demi uang di usia emas ini membuat kariernya di sepak bola level tertinggi Eropa selesai terlalu cepat. Royston Drenthe, pemain sayap asal Belanda ini bergabung dengan Everton dengan status pinjaman dari Real Madrid pada tahun 2011 dan diharapkan mampu menghidupkan kreativitas serangan tim dari sisi kiri. Bakat alaminya yang luar biasa dan kecepatan tinggi sempat memberikan angin segar bagi publik Goodison Park lewat beberapa gol dan assist penting di awal kedatangannya. Sayangnya, masalah besar di luar lapangan dan perselisihan sengit dengan manajer David Moyes terkait masalah kedisiplinan dan sikapnya membuat posisinya terasingkan secara permanen dari skuad utama. Setelah masa pinjaman yang buruk itu berakhir dan kontraknya di Real Madrid habis, Drenthe berpindah-pindah klub tanpa arah yang jelas, mulai dari Alanya Vladikavkaz di Rusia hingga Reading dan Sheffield Wednesday di divisi bawah Inggris. Ia bahkan sempat terdampar di klub Turki Kayseri Erciyesspor sebelum akhirnya menyudahi karier dini usia 29 tahun untuk beralih profesi menjadi seorang penyanyi rap. Nikica Jelavic, striker asal Kroasia ini tampil luar biasa menakutkan ketika pertama kali mendarat di Premier League bersama Everton pada bursa transfer musim dingin tahun 2012 dengan mencetak 10 gol dalam waktu singkat. Setiap sentuhannya di dalam kotak penalti seolah selalu berbuah gol lewat penyelesaian akhir satu sentuhan yang sangat efisien. Dan ia langsung menjadi pahlawan baru bagi para penggemar The Toffees. Begitu memasuki musim penuh pertamanya, para pemain bertahan di Liga Inggris tampaknya sudah berhasil membaca pergerakannya secara mendalam dan merancang strategi khusus untuk mematikan ruang geraknya. Penurunan performa yang drastis ini membuat jumlah golnya merosot tajam hingga akhirnya ia dilepas ke Hull City dan kemudian sempat membela West Ham United karena performanya tidak kunjung kembali ke level terbaik seperti saat awal kedatangannya di Merseyside. Ia akhirnya memilih jalur finansial di akhir kariernya dengan pindah ke Liga Cina untuk bergabung dengan Beijing Renhe dan Guizhou Zhichen.
Bafétimbi Gomis, penyerang asal Prancis ini sempat menjadi sorotan utama di Premier League bersama Swansea City berkat selebrasi ikonik berjalan merangkak seperti macan setelah mencetak gol demi gol di awal musim 2015-2016. 4 gol dalam 4 laga pembukaan termasuk ke gawang Manchester United membuat banyak pihak memprediksi ia akan menjadi salah satu striker tersubur di Inggris musim itu. Performa apik tersebut mendadak terhenti total seiring dengan penurunan performa tim secara keseluruhan yang berujung pada pemecatan manajer Gary Monk dan Gomis gagal mempertahankan konsistensi mencetak golnya hingga akhir musim. Setelah sinarnya meredup di Wales, ia dipinjamkan kembali ke Prancis untuk membela Marseille di mana ia justru tampil tajam dan berhasil mengembalikan reputasinya. Ketajaman tersebut membuat klub raksasa Turki Galatasaray membelinya secara permanen sebelum ia akhirnya pindah ke Arab Saudi untuk menjadi legenda bersama Al Hilal dengan gelontoran trofi dan gol yang melimpah.